Jika sudah demikian, uang pun bukan menjadi masalah yang penting. Yang ada di benak hanyalah kepuasan bercengkrama dengan wanita-wanita bersuara menggoda. Wanita-wanita penjajah suara seakan siap memberikan pelayanan yang memanjakan telinga para pria kesepian atau pria hidung belang. Siapa yang kuasa menahan sensasinya? Apalagi hiburan ini tergolong aman dari sorotan mata sekitarnya, sehingga tak mengancam citra diri. Gak masalah ya, toh gue di sini berasa telepon kayak gitu bukan hal yang melanggar hukum gitu ya. Lagian juga iklan udah banyak kan iklan koran dan gue nggak tahu ketahuan. Jika sudah demikian, uang pun bukan menjadi masalah yang penting. Yang ada di benak hanyalah kepuasan bercengkrama dengan wanita-wanita bersuara menggoda. Kadang tuh gue bisa habis juta-jutaan nih, kadang pernah gue habis sekitar 15 juta sebulan buat telepon itu doang. Lantas apakah tindakan ini akan membawa dampak yang tak baik bagi pribadi seseorang? Kemungkinan efeknya tuh iya. Nah, pada waktu kemudian timbul yang tadi saya bilang kepuasan itu, seseorang akan cenderung untuk mengulangi hal yang sama, untuk menimbulkan satu tingkat kepuasan lagi. Bisa saja kejadian setelah melakukan hubungan telepon atau sudah melakukan percakapan itu, tiba-tiba dia kemudian selesai melakukan sesuatu yang menimbulkan bagi dia kepuasan juga. Dan kadang-kadang juga ada faktor lain di mana kan orang nggak susah payah, tidak harus pergi ke tempatnya, tidak usah karena nggak usah kenalan justru malah lebih bagus. Kenapa? Ya karena itu, kalau tidak dengan berkenalan, kamu tetap saya tetap di sini, kamu tetap di sana, kita nggak usah ketemu, tapi kepuasannya dapat. Bagaimana pula dampaknya bagi orang yang melakukannya? Apakah hal ini bisa menjadi suatu kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan? Terus terang ya, kalau saya lagi bete sendirian, gue lagi sepian dan butuh teman dan emang udah nggak ada teman, pasti gue lari ke sana. Gue nelfon mereka, gue hanya ngobrol mereka dengan ngobrol mayoritas ngobrol seks. Ya pasti ada untuk berhenti. Cuman ya karena satu sisi gue juga belum bisa ngatasin emosi gue, ya udah mungkin suatu saat ini gue harus berhenti. Bagi sebagian orang mungkin saja layanan telepon ini sangat menghibur. Faktanya, masyarakat kita masih menganggap miring usaha yang menjual desah wanita ini. Bisnis ini sering dianggap melecehkan kaum wanita. Tentu saja, alasannya karena para wanita hanya dijadikan objek seksual bagi pria-pria iseng yang bahkan tak dikenalnya. Nah sih, namanya juga kadang-kadang kalau misalnya kita overtime kan ya, menggantikan teman yang nggak bisa masuk kan harus pulang pagi, masuk malam, pulang pagi. Itu kadang-kadang kalau pulang ke rumah gitu kan lewat gang gitu, orang-orang kadang udah tahu ya kerjanya di sini, ya mereka paling ya gimana sih perasaan gitu kan, udah diomongin, padahal kan kita enggak ya, cuman suara aja gitu. Islam sebagai agama yang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan memberi tempat tersendiri bagi mereka yang berkarya bagi umat. Namun tak bisa dipungkiri, tak jarang teknologi yang awalnya ditujukan untuk kemudahan manusia justru disalahgunakan, termasuk untuk menelpon ke hal-hal yang menjurus ke arah perzinaan. Itu tergantung apa yang dibicarakan. Bisa seseorang mendapatkan pahala kalau misalnya dia itu kepada pasangan yang telepon seberang, misalnya dia memberitahu tentang hal-hal yang ibadah misalnya, maka dia akan dapat pahala. Sebaliknya kalau dibicarakan masalah yang berkaitan dengan maksiat, maka berbicara seperti itu juga akan mendatangkan dosa alias diharamkan. Meskipun ya keharamannya tidak sama dengan berzina, begitu, tetap diharamkan. Sebab itu tergolong maksiat namanya. Sejatinya manusia dibekali akal dan pikiran agar hidupnya menjadi bermakna. Sudah selayaknya pula jika kemampuannya dimiliki berguna bagi masyarakat luas. Sayang, tak sedikit yang akhirnya menyalahgunakan. Akibatnya, teknologi pun yang disalahkan. Padahal sepatutnya kita berkaca bahwa semua piranti-piranti canggih hakikatnya hanya mempermudah kehidupan kita. Kita sebagai hambanya yang harus bijak menyikapinya. Karena sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang mau berpikir.